Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya, semoga ya kita semua diberi Allah hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebenaran, bukan hati yang keras membatu, sehingga kebenaran yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak bisa menembus hati yang sudah keras dan membatu. Sobat-sobat, jika sobat-sobat ya dilabeli sebagai Wahabi, ada komen, ada kata-kata ditujukan kepada Anda sobat-sobat semuanya dengan cap atau label Wahabi, artinya Anda sudah berada di jalur dakwah yang benar. Anda berada dalam pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, ini bukan sekedar kata-kata. Sejarah membuktikan Wahabi itu adalah orang yang berdakwah pada jalur yang benar. Orang yang berada pada pemahaman yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, gerakannya ya memberantas ya perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Islam. Nah, yang pada akhirnya beliau dilabeli sebagai Wahabi. Tetapi sejarah membuktikan dan kita tahu Tuanku Imam Bonjol diangkat menjadi pahlawan nasional karena perjuangannya melawan penjajah Belanda ketika itu. Kalau beliau ya di jalur yang salah, di pemahaman yang salah, kan tidak mungkin ya diangkat dan diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Sobat-sobat, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, juga dijuluki Wahabi karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya berdakwah memberantas TBC yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi di masyarakat ketika itu. TBC adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional. Sekali lagi, kalau beliau bukan pada jalur yang benar, bukan pada pemahaman yang benar, apakah mungkin diangkat menjadi pahlawan nasional? Sobat-sobat, dan Perserikatan Muhammadiyah terus eksis sampai hari ini, terus berkembang, bahkan sampai keluar
negeri. Sobat-sobat. Ya. Begitu juga dengan kaum Salafi. Mereka juga dilabeli Wahabi. Karena ya, label Wahabi akan diberikan kepada orang, kepada kelompok, kepada ormas yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini bukan ajakan ya Salafi, bukan ajakan orang-orang Muhammadiyah, orang-orang MTA, ya, Persis dan sebagainya, ya, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu bukan ajakan mereka sebenarnya, tetapi ini adalah perintah Allah, ya, di surat An-Nisa ayat 59. Dan saya kira sobat-sobat sudah sangat akrab dengan ayat di surat An-Nisa ini. Karena ya beberapa kali di konten saya ungkapkan. Ya. Nah, jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah perintah Allah. Jadi kalau yang menolak, ya berarti menolak ajakan Allah. Ya, berarti menentang perintah Allah. Ya kan seperti itu, sobat-sobat. Ya. Nah, dan Nabi sendiri menegaskan, ya, taroktu fikum amroini lam tadilu abada ma tamasaktum bihima kitabaullahi wa sunnati. Ku tinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan sesat selamanya selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Nah, bagaimana? Ya, berarti ya ini juga keinginan Rasul, kehendak Rasul. Jadi sekali lagi, ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi bukan ajakan saya, bukan ajakan Muhammadiyah, bukan ajakan MTA, bukan ajakan Salafi, Persis, dan sebagainya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah. Dan Nabi pernah juga mengatakan, apa-apa yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan. Apa-apa yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah aku sampaikan. Nah, jadi sobat-sobat, kalau Anda dibilang Wahabi, artinya Anda berada pada jalur dan pemahaman yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Ya, kemudian jika Anda dibodoh-bodohi, dibilang bodoh, ya, oleh mereka pelaku bid'ah, ya, seperti sekarang dialami oleh Mas Heri Pras, ya berarti Anda cerdas, Anda pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, sekarang ini saya sedang menyukai seorang pemuda muslim ya, yang bernama Heri Pras. Beberapa videonya sempat saya ikuti. Saya melihat beliau ini seorang pemuda yang cerdas dan berani, ya, cerdas dan berani. Beliau bicara agama, khususnya Islam, itu dengan dalil-dalil yang kuat, dengan dasar-dasar hukum yang kuat, dan beliau saya lihat cerdas dalam menerjemahkan semua dalil-dalil tersebut, ya, cerdas. Sehingga
dengan kecerdasan dan keberanian itu, beliau merupakan salah satu contoh orang Islam ya yang tidak mau menjadi muslim awam. Ya. Karena yang namanya muslim awam itu selalu menjadi korban. Korban dari para ulama, dari para ustadz ya. Yang sebagian besar menurut saya justru dungu gitu. Tidak cerdas. Ya. Statusnya ulama, ustadz, kiai dan lain sebagainya, tapi sebetulnya dungu. Ya. Tidak semua. Ada beberapa ustadz, ulama, kiai yang cerdas, tapi nggak banyak. Sangat sedikit. Sehingga tadi Heri Pras ini saya lihat mendorong kita ya untuk keluar dari zona muslim awam. Ya harus cerdas dan berani gitu. Tanpa kecerdasan dan keberanian kita nggak akan lepas dari belenggu sebagai muslim awam yang selalu menjadi korban. Nah, untuk semua itu tidak perlu berstatus sebagai ahli agama. Tidak perlu berstatus sebagai ulama, itu nggak diperlukan. Ya, nggak ada urusannya gitu. Karena kalau dikatakan yang boleh bicara agama adalah ahli agama, itu doktrinnya Yahudi itu. Ya. Ahli agama yang hanya boleh bicara agama itu ya doktrinnya Yahudi, harus dipahami itu. Di dalam Islam nggak ada itu. Ya. Silakan semua boleh bicara soal agama sepanjang dapat dipertanggungjawabkan atau bicara agama dengan dasar-dasar yang kuat, dengan dalil-dalil yang kuat, itu aja. Nah, untuk bisa melakukan ya mesti cerdas dan berani. Jadi saya hormat kepada Heri Pras ya. Meskipun banyak orang yang membencinya gitu, ya, tidak menyukainya, ya itu biasa lah ya. Karena ketika kita bicara yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu pasti banyak yang membenci. Itu sudah rumusnya gitu. Jadi Heri Pras ini saya kira bisa diteladani ya untuk kaum muda muslim, bahwa Anda semua harus berani dan cerdas. Karena tidak bisa kita mengaku beragama Islam tapi tidak cerdas, bahkan tidak berani. Nah, itu yang disebut dengan muslim awam. Kalau kita terlena atau pasrah dengan status sebagai muslim awam ya berarti bersedia selalu menjadi korban. Ya, korban pembodohan daripada orang-orang yang katanya ulama ya, tapi justru kebanyakan tidak membuat umat menjadi cerdas tapi menjadi bodoh. Saya kira begitu. Oke, hanya itu bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa jadi motivasi kita bersama. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda cerdas. Berarti Anda cerdas dan Anda pintar. Dan ini menegaskan bahwa Anda berada pada jalur dan pemahaman yang benar sesuai Quran dan Sunnah Nabi. Apalagi Anda sampai dikatakan oleh mereka gila, sobat-sobat. Nah, ini puncak ya, menandakan bahwa Anda berada pada jalur dan pemahaman yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Karena kata gila ini ya kan disematkan juga, dilontarkan oleh kafirin Quraisy kepada Nabi Muhammad yang mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, jadi kalau
Anda mengajak, berdakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, Anda dibilang gila, yakinlah Anda berada pada jalur dan pemahaman yang benar. Dakwah Anda benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad juga dibilang gila oleh kafirin Quraisy. Tapi sejarah membuktikan, sobat-sobat, siapakah antara Nabi Muhammad dan kafirin Quraisy yang benar? Ya, jawabannya pasti sobat-sobat tahu. Ya, saya kira itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.